Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Rahasia Blogger Channel. Ya, pada video kali ini saya baru bisa share video lagi ya. Bahasannya kali ini tentang niche blog atau niche ya. Jadi seberapa penting niche blog itu dan bagaimana efeknya buat blog. Jadi kita akan bahas secara detail pada video ini. Panduan ini khusus buat yang baru main di blog ya. Jadi dari beberapa teman-teman di sini ternyata banyak juga yang masih baru terjun di dunia blogging itu. Hanya saya tertarik aja buat ngebahas masalah niche ini. Pertama, sebelum masuk ke materi jangan lupa ya di subscribe video ini. Udah? Oke, kalau udah, pertama kita ngejelasin dulu ya tentang apa pengertian niche itu. Jadi dalam dunia blogging, niche atau niche lah ya, kita sebutnya niche aja biar enak. Niche itu seperti topik atau tema bahasan suatu blog. Jadi blog itu membahas tentang apa secara keseluruhan, nah itulah yang dinamakan niche-nya. Misalnya tentang otomotif, tentang apa, ikan hias, fashion, kecantikan, kesehatan dan lain-lain. Nah itu semuanya niche blog ya. Jadi dia fokus pembahasan tentang suatu hal. Selain itu ada juga tipe blog yang gado-gado ya. Jadi gado-gado itu maksudnya campur-campur semua materi dia tulis ya. Kayak misalnya portal-portal berita juga itu kan masuknya media ya. Dia juga bisa dibilang gado-gado juga karena ngebahas semua materi. Nah kalau buat di blogging itu ya, biasanya sepengalaman saya yang satu niche spesifik itu biasanya lebih cepat berkembang ya, lebih bagus. Kenapa? Karena biasanya yang niche-niche spesifik itu gampang bikin internal linknya ya, dan satu artikel dengan artikel lainnya begitu relevan gitu. Makanya Google bisa ningkatin peringkat kita lebih baik lah intinya daripada blog-blog yang gado-gado. Tapi nggak juga sih, kan banyak faktor, cuma salah satu faktor pendongkraknya kan relevansi. Nah dan lagi biasanya di Google itu kan kayak direktori ya. Jadi dia mengidentifikasi blog kita juga. Blog kita tuh membahas tentang apa sih. Jadi di blog kita umpamanya tentang hewan, kita ditaruh di direktori hewan mereka lah. Bisa dibilang kurang lebih analoginya begitu. Menurut pemahaman saya ini ya, bukannya menurut Google, menurut pemahaman saya. Jadi si Google itu udah notice lah pas ada orang nyari tentang berkaitan tentang hewan atau apa, bisa dibunculin artikel kita. Apalagi artikel kita ngebahas tentang hal yang spesifik itu. Mamanya kayak misalnya lagi nyari tentang review ikan cupang, kebetulan kita ngebahas itu tentang review ikan cupang, ada artikel kita. Nah artikel kita bisa dinaikin. Kenapa? Karena emang blog-blog kita ngebahas khusus tentang hewan. Mamanya gitu, mamanya ya, ini cuma analogi aja. Makanya ya bisa dibilang niche-niche yang spesifik itu lebih gampang ranking di search engine gitu ya. Dan lagi biasanya kalau yang spesifik tuh bakal ditandai sama orang gitu, penghobi tuh tahu misalnya blog kita tentang ikan hias ya. Jadi bisa di bookmark sama mereka, atau besok-besok lain kali kalau mau nyari artikel tentang hewan atau dia pengen nambah ilmu tentang hewan, bakal balik lagi ke blog kita, lagi gitu. Nah untuk itu kalau misalnya teman-teman mau mulai blog, sebaiknya ya buat sekarang ini tentuin aja deh satu niche yang kira-kira teman-teman suka ya. Nah di video ini saya mau ngejelasin ya gimana cara milihnya dan semuanya ya. Tadi udah ya secara pengertian blog itu tema, terus dari pembagiannya niche itu dibagi jadi niche, terus niche biasa ya secara umum, terus news sama yang general. Sebenarnya niche ini ya yang kayak tadi ya pembahasannya ya lebih luas. Mikro niche ini di bawahnya niche nih, jadi maksudnya lebih spesifik lagi. Contohnya ya misalnya otomotif niche-nya, mikro niche-nya yang lebih spesifik lagi apa, umpamanya motor, jadi lebih membahas tentang motor aja gitu. Nah itu juga kan punya pasarnya sendiri ya motor itu ya, entah itu tentang harga motor, review motor, spesifikasi, atau cara-cara troubleshooting tentang motor, itu bisa teman-teman tulis ya.
Selain itu bisa lagi sih lebih spesifik lah sebenarnya, di bawah, bukan di bawah mikro niche, maksudnya masih masuk mikro niche juga, cuma lebih spesifik lagi dari motor tuh per merek. Misalnya kita sebut aja Yamaha umpamanya atau Honda, jadi khusus ngebahas tentang motor Honda atau Yamaha. Nah yang kayak gitu tuh cocoknya buat blog-blog kayak dealer, reseller, marketing ya, marketing motor Honda atau apa gitu, atau bengkel resminya atau gimana. Jadi mereka menulis artikel yang berkaitan tentang motor merek itu aja. Nah itu bagus buat yang kayak gitu-gitu ya, tipe web dagang ya. Cuma kalau buat blogger kayaknya kurang cocok ya kalau nulis satu merek gitu. Bisa sih sebenarnya, nggak apa-apa juga, cuma bahasannya agak terlalu sempit, jadi takutnya kedepannya itu agak sulit nyari materi tulisan. Nah tujuan niche-nya ini juga ditentuin sejak awal. Kenapa ya? Karena itu satu, mempermudah kita dalam blogging ya nantinya, soalnya kan blogging perlu konsisten. Jadi kalau kita udah punya gambaran dari awal gitu blog ini tentang apa, itu enak nantinya, kedepannya enak, perkembangannya juga jadi lebih cepat ya. Kita tahu apa yang mau kita tulis, kita paham bahasannya. Nah itu makanya penting banget ini milih niche ini. Jadi kalau bisa sih sebelum ini ya, sebelum beli hosting atau beli domain, kalau bisa nih niche ini udah disetting sejak awal dulu gitu ya. Maksudnya sih dipikirin matang-matang. Makanya nih saya jabarin semua ya. Selanjutnya yang tipenya news ya. Niche news itu ya tau lah ya, kayak portal berita dan sesuatu yang aktual lah. Kalau general tadi yang gado-gado, ini sih pembagian ala saya ya, nggak ada istilah resminya. General itu yang gado-gado kayak tadi yang campur-campur. Banyak juga kok blog yang isinya campur-campur, nggak mesti portal berita ya, banyak kok ya. Pasti teman-teman udah sering baca, udah sering lihat gitu ya. Dari segi sifatnya ini niche ada yang temporer tapi viral atau aktual ya, dan evergreen. Ya temporer sama viral hampir inilah ya, hampir 11-12, karena ngomongin hal-hal yang aktual ya, terutama yang viral nih biasanya kayak portal berita tuh news masuknya ya. Jadi segala sesuatu yang update itu masuknya ke niche viral gitu, yang sifatnya viral, yang berita hari ini kan udah nggak enak lagi dibahas minggu depan atau 2 minggu, agak kurang gimana gitu karena sementara. Sama sih hampir dekat kalau kayak temporer, kayak skor bola umpamanya, kan itu temporer banget tuh sifatnya. Nah terus selanjutnya ada evergreen nih. Evergreen ini niche abadi ya bisa dibilang. Jadi kayak misalnya contoh cara menghilangkan jerawat. Nah cara menghilangkan jerawat itu kan dari dulu sampai sekarang orang tetap nyari gitu, dari dulu sampai sekarang tetap ada, bisa dibilang ini niche abadi. Nah, teman-teman bisa nih nanti tentuin nih mau blog yang kayak gimana nih, dari niche tentuin apa yang lebih luas, kayak tadi misalnya otomotif atau hewan ya. Mikro niche-nya bisa ikan, lebih spesifik, atau ikan cupang mungkin yang sekarang lagi booming banget ya. Mau news atau yang model general apa aja ya. Dan dari sifatnya mau gimana nih, mau yang nulis sifatnya temporer aja, yang viral atau yang evergreen. Kalau yang temporer sama viral ini mesti sering-sering ya, maksudnya mesti update-nya mesti rutin dan bener-bener hangat banget gitu sifatnya artikelnya. Kalau evergreen ini bisa agak nyantai nih, karena dia sekali nulis, misalnya nulis 1000-2000 kata gitu ya, satu postingan keren lah ya, yang berbobot banget, itu dia bisa tahan 3-4 tahun di search engine ya. Nah ini tapi terserah teman-teman tipenya mau yang gimana. Nah pertimbangan untuk nyari niche itu ada, saya bagi ke empat hal ya, dari karena fashion, materi blog, bisnis, dan bahasa. Pertama dari segi passion, udah pasti paling enak tuh ya nulis yang berdasarkan passion kita sendiri gitu, yang berdasarkan minat kita sendiri. Kalau misalnya yang bukan minat agak susah. Misalnya saya pribadi kurang suka tentang hal-hal yang berbau misalnya burung, itu bukan gak suka tapi gak ngerti ya, karena saya gak pernah miara burung gitu. Terus saya dipaksain nulis itu ya. Bisa aja sih comot sana comot sini ya, riwara sana riwara sini, cuma hasilnya pasti tipis gitu, nggak kontennya nggak bakal sedalam orang yang emang udah paham tentang burung ya.
gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen milih niche nih, pertama yang pasti dipertimbangkan itu passion aja dulu. Itu misalnya suka tentang apa ya, masakan gitu, tulis aja udah tentang masak. Itu nanti soalnya berhubungan sama materi blog. Jadi materinya teman-teman tuh gampang banget dapat, karena istilahnya kalau misalnya suka masak otomatis kan ilmu tentang masak itu udah banyak ya, jadi udah di luar kepala deh, bisa dapat ide apa aja, bisa luas banget nulisnya dan lebih dalam. Nah pembaca itu lebih suka tulisan yang ya itu yang materinya lebih dalam ya, nggak cuma sekedar kulit luarnya aja. Kalau saya juga masakan yang nggak ngerti, cuma begitu doang ya, cuma ya secara umum aja. Mungkin kalau saya nulis tentang masakan ya nggak bisa sebagus yang passionnya dimasak atau yang punya ilmunya yang khusus ya, ilmu akademisnya dimasak, beda gitu. Terus teman-temannya juga perlu pertimbangan materi blognya ya itu. Kalau misalnya bukan di passion kita, kadang-kadang materinya tuh tipis ya. Bisa sih sebenarnya, bisa dipelajari sambil jalan, kayak baca-baca blog-blog kompetitor lain ya, itu bisa, atau ya dari mana aja lah sumbernya. Ini materi blog ini juga teman-teman perlu tulis sejak awal, maksudnya perlu rencanain sejak awal buat blog. Jadi pas udah buat blog itu ya, pas awal launching blog itu kita udah nggak bingung mau ngapain, udah tahu step by stepnya dan udah tahu mau nulis tentang apa gitu ya. Makanya ini penting ya. Terus bisnis, oh ya, di materi blog ini juga teman-teman perlu ini lagi, analisa lagi materinya itu bisa lebar apa enggak, apa yang sempit gitu ya. Soalnya kalau misalnya materinya terlalu sempit, bahasannya susah juga kita buat pengembangan materi atau bikin konten-konten baru, susah gitu. Nah, next dari segi bisnis, nah ini bisa jadi pertimbangan teman-teman juga ya. Kalau dari sisi bisnis, misalnya gini deh, niche yang paling, bukan yang paling ya, yang umumnya CPC-nya ya, kalau kita bicara AdSense gede itu dari segi finansial ya. Biasanya blog-blog teknologi dan finansial itu gede-gede, keuangan tuh gede-gede CPC-nya biasanya ya. Games juga lumayan gede tuh yang minat itu tuh. Jadi teman-teman bisa juga punya pertimbangan pengen niche game umpamanya karena CPC-nya tinggi, pas dimonetisasi bisa ngasilin duit banyak. Ini bisa jadi pertimbangan juga ya. Terus dari segi bahasa, nah tentuin dulu nih teman-teman mau ngebangun blog apa, yang bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kalau dari segi penghasilan udah jelas ya, maksudnya blog berbahasa Inggris tuh CPC-nya lebih tinggi, itu udah pasti. Tapi kalau emang kita punya kemampuan bahasa Inggris yang terbatas gitu, yang nulis bahasa Indonesia juga nggak apa-apa, tinggi juga. Yang penting kan kita bisa mainin traffic gitu, artinya traffic kita bisa lebih banyak gitu kan. Terus iklan-iklan yang masuk bisa relevan sama keyword, kayak misalnya sering ngebahas produk, itu biasanya kalau ngebahas produk agak tinggi juga CPC-nya karena banyak pengiklan yang bakal rebutan di keyword itu biasanya. Oke, jadi teman-teman bisa mempertimbangkan dari 4 aspek itu buat milih niche tertentu ya. Saya nggak akan mengarahkan teman-teman untuk milih niche apa karena itu sifatnya pribadi dan semuanya bagus-bagus. Ya kayak kemarin belum lama ada yang nanya, "Bang, kalau niche tentang manfaat bagus nggak?" Saya kayaknya pokoknya intinya dia ngerasa kurang berkembang dah. Itu saya bilang salah, niche manfaat itu yang paling banyak dicari, yang paling umum banget deh, orang manfaat ini manfaat itu. Usernya itu, penggunanya itu banyak banget, pembacanya tuh yang manfaat ini manfaat itu banyak banget dan bisa dikembangin lebih luas lagi. Umpamanya gini, manfaat bengkuang untuk kesehatan, terus jadi satu konten, terus kita twist lagi tuh, manfaat bengkuang untuk kecantikan, untuk ibu hamil, untuk itu. Nah, jadi banyak banget ya tentang manfaat itu, bisa dialihin ke semuanya. Pembahasannya juga lebar banget dan masanya tuh ada banget, itunya banyak gitu pembacanya ya. Selanjutnya kita perlu pertimbangkan nih, setelah kita udah dapat niche nih, kira-kira udah ada beberapa lah calon niche yang kita target, kita perlu riset ya. Ini penting juga, gunanya buat apa? Buat nyari ini pengguna. Umpamanya kita nulis tentang satu hal tapi nggak ada yang nyari, ya buat apa? Nggak bakal ada visitor yang nanti, atau terlalu sedikit mungkin kurang bisa berkembang. Nah, oleh karena itu
teman-teman perlu cek pertama dari kompetitornya dan dari keywordnya, kira-kira keywordnya banyak yang masuk apa enggak. Kalau dari kompetitor gampang ya, dari ini dulu deh. Satu lagi kurang nih aturan dari apa, riset dari penggunanya tuh sebenarnya bisa kita cek aja dari segi secara kasar ya, maksudnya di sekitar kita lah. Misalnya teman-teman mau main tentang ikan cupang yang lagi booming sekarang nih, itu kan lagi rame ya, dan kayaknya dari dulu tetap ada sih bahasan tentang ikan. Nah apa, nah, itu sebenarnya bisa jadi niche potensial juga ya, karena emang lagi masanya, dan emang dari dulu sampai sekarang penghobi ikan hias tuh ada terus penghobi tanaman itu tetap ada. Nah itu sebenarnya udah nggak perlu diragukan lagi deh, istilahnya niche yang udah pasti ada pencarinya gitu. Hobi kayak gitu. Belakangan hobi game tuh lagi nge-booming juga kan ya, orang main game apa tuh, game online apa kayak Mobile Legend atau apa tuh yang tembak-tembakan itu ya. Nah itu bisa jadi. Nah terus kalau misalnya udah begitu, kita lihat kompetitornya. Setelah kita tahu kira-kira nih potensial ada pengunjungnya dan banyak peminatnya gitu, secara ini aja ya, secara kasar aja kita lihat, kita cek kompetitornya. Kompetitor bisa dicek misalnya gini deh, kesehatan. Nah, kira-kira tuh yang nulis di sini Halo Dokter, Detik, apa gitu ya, tentang kesehatan. Kita bisa lihat di sini semua tuh. Kita bisa lihat aja dari search engine nih, pesaingnya kira-kira siapa aja yang main di niche kesehatan nih. Teman-teman pasti tahu lah ya. Dan di niche lainnya juga begitu. Jadi sebelum terjun buat blog lebih baik ini dulu ya, riset dulu. Takutnya pas teman-teman udah bikin di niche tertentu ternyata pesaingnya berat-berat semua. Kayak umpamanya kesehatan nih, dia berat-berat juga ya. Kalau buat yang baru-baru untuk nyaingin dia bukannya nggak bisa, cuma emang butuh waktu ya, juga. Ya, next. Terus kalau kita udah riset kompetitor, kita cari keywordnya. Nah keyword ini penting buat apa, buat perencanaan di awal juga sih. Jadi pengembangan tulisannya, kita mau nulis apa gitu, ini bisa jadi ide juga buat penulisan nanti. Kita mesti riset di awal dulu ya, itu tadi keyword apa sih yang bisa kita tulis ke depannya dan gimana pencarinya gitu. Keyword ini saya misalnya pakai Ubersuggest deh, salah satu tools gratisan. Kalau kita ketik aja mobil ya, nah ini nih udah ada nih. Nah, itu ya mobil ya, nah, otomatis ini diganti ke Indonesia. Nah dari mobil aja kita anggap kalau mobil itu otomotif ya, jadi otomotif kan pasti berkaitan sama mobil, motor, mobil aja. Nah mobil itu ada mobil legendaris, bisa nih nulis misalnya 10 mobil legendaris atau apa, dengan mobil balap, mobil bekas, ini bisa jual beli, mobil Lamborghini. Nah dari mobil Lamborghini bisa dikembangin lagi nih, mobil sport, mobil Lamborghini. Terus kita cek lagi nih, kalau kita udah dapet keyword di sini nih, bisa kita perlebar lagi nih sama mobil Lamborghini. Dari sini kan, dari kita ketikin aja Google Suggest sudah nyaranin nih. Tuh mobil Lamborghini Aventador, ini biasanya yang udah ada di Suggest ini ada pencarinya, cuma angkanya banyak apa enggak belum ketahuan. Kita bisa cek satu-satu di Google Suggest, tapi ini bisa dijadiin ide buat tulisan tuh. Oh ya dari sini aja gitu, ketik aja, nggak usah sempurna, nanti kan dia auto suggest tuh ya. Dari sini udah ketahuan, misalnya kita ketik Lamborghini deh, atau kita bisa dilihat di sini yang penulisan terkait itu bisa jadi ide lah gitu. Dari Lamborghini aja bisa jadi artikel ya kan, belum dari yang lain ya. Dari sini ini bisa jadi artikel lagi nih, mobil Lamborghini harga umpamanya. Dari situ ada lagi harga bekas, harga betul ya kan, ada ide-ide lagi, bisa kesana kesini, kayak Raffi Ahmad segala ada tuh ya. Begitupun dengan yang lainnya, umpamanya artikel apa ya, kesehatan ini deh, masyarakat lah ya, tuh yang terkait gaji kesehatan masyarakat itu yang berkaitan tentang kesehatan masyarakat. Pas kita klik lagi ada lagi yang terkaitnya. Nah itu bisa teman-teman tulis buat ide-ide penulisan itu. Jadi mungkin udah jelas ya kenapa keyword itu penting, dan keyword lagi, kenapa niche, memilih niche di awal itu penting. Jadi
tujuannya untuk perkembangan blog, karena blog yang niche-nya lebih spesifik biasanya lebih cepat maju. Tapi kita perlu riset dulu ya, riset ini itu dulu biar tahu pencarinya. Jadi kita nggak capek-capek kerja gitu, maksudnya kita bikin konten tapi itu ada yang nyari gitu ya. Mungkin udah jelas kali ya, penjelasannya udah panjang lebar dari tadi. Arti apa itu niche, pembagiannya seperti apa aja, sifatnya bagaimana, pertimbangannya teman-teman bisa pertimbangkan. Terus kalau udah dapat jangan lupa di riset dulu ya, dari segi pencarinya ada berapa, kompetitornya siapa aja, keywordnya ya, kata kuncinya apa aja. Kata kuncinya ini juga yang berkaitan dengan niche tersebut ya, bisa jadi ide tulisan. Jadi teman-teman tahu lah, kalau burung umpamanya niche tentang burung ya, kan burung nuri, burung apa tuh ya, burung elang atau apa ya, burung piaraan apa, bisa cari satu-satu. Nah ide penulisannya bisa dari penulisan terkait ini, bisa dari itu tadi yang auto suggest ya, burung termahal, burung cakep gitu, burung apa yang banyak lah, makanan burung ini itu. Mungkin jelas ya. Kalau ada yang masih mau ditanyakan nanti bisa tanya aja di kolom komentar. Saya akhiri dulu ya video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.